Bagaimana mempersiapkan jiwamu untuk kematian? 5 kebenaran mendesak dari Alkitab. Suatu hari, setiap detak jantung akan terdiam. Setiap napas akan melambat, lalu berhenti. Dan pada saat terakhir, ketika segala sesuatu yang kita bangun, kejar, takuti, atau cintai dalam hidup ini terlepas, hanya satu hal yang akan berarti: keadaan jiwa kita. Momen itu bukan fiksi, itu bukan teori, itu bukan hanya untuk orang tua atau orang sakit. Itu datang untukku, untukmu, untuk kita semua. Kita tidak suka membicarakannya. Kita membungkusnya dengan bahasa yang lembut, berpulang, melanjutkan perjalanan, peristirahatan kekal. Tetapi di balik kata-kata puitis itu, ada kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kematian itu nyata, dan ia tidak menunggu kita membereskan hidup kita. Ia tidak bertanya apakah kita sudah menyelesaikan daftar tugas atau memperbaiki hubungan yang retak. Ia tidak berhenti demi kenyamanan. Ia datang begitu saja, kadang perlahan, kadang tiba-tiba. Dan ketika itu terjadi, ia menyingkapkan apa yang selama ini benar. Hidup ini hanyalah permulaan. Alkitab tidak berjingkat-jingkat di sekitar kematian. Ia tidak menawarkan penghiburan dangkal atau jaminan samar. Sebaliknya, ia memberi kita kejelasan. Ia memberi kita kebenaran. Dan ia memberi kita harapan. Harapan kekal yang radikal. Kitab suci memberitahu kita bahwa kita diciptakan untuk lebih dari sekedar beberapa dekade di bumi ini. Kita diciptakan untuk kekekalan dan bagaimana kita hidup sekarang. Bagaimana kita mempersiapkan diri sekarang jauh lebih penting daripada yang dapat kita pahami. Persiapan sejati dimulai di dalam jiwa. Itu dimulai dengan memahami apa yang telah Allah nyatakan melalui firman-Nya. Itu bertumbuh melalui penyerahan, melalui pertobatan, melalui hubungan yang hidup dengan Dia yang telah mengalahkan kematian itu sendiri. Mempersiapkan diri untuk kematian bukan tentang kemuraman dan keputusasaan. Itu tentang hidup dengan tujuan, kejelasan, dan damai. Itu tentang bangun setiap hari dengan mengetahui bahwa kapanpun hari terakhirmu tiba, kamu siap. Ini bukan pesan ketakutan, ini pesan kasih, pesan kebenaran, pesan yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat segalanya, dari kesalahan masa lalu hingga rencana masa depanmu. Jadi mendekatlah bukan karena kamu takut mati, tetapi karena kamu diciptakan untuk benar-benar hidup. Bukan hanya di sini, tetapi selamanya. Nomor 1. Kematian bukanlah akhir. Itu adalah pintu menuju kekekalan. Ada satu momen yang akan datang lebih cepat daripada yang ingin kita akui, ketika jantungmu akan berdetak untuk terakhir kalinya. Paru-parumu akan mengembuskan napas dan tidak akan menghirup lagi. Orang-orang yang kamu kasihi akan berdiri di samping tubuhmu, tetapi kamu tidak akan berada di sana lagi, karena sejak awal kamu bukan hanya tubuh. Kamu adalah dan tetaplah sebuah jiwa. Dan saat tubuhmu mati, jiwamu terus berlanjut. Kebenaran ini sederhana, menyadarkan, dan sepenuhnya tak terhindarkan, adalah hal pertama yang perlu kita hadapi jika kita ingin mempersiapkan diri untuk kematian. Karena dunia telah melakukan pekerjaan yang sangat hebat dalam membuat kita kebal terhadap kekekalan. Ia memenuhi kalender kita dengan gangguan, pikiran kita dengan kekhawatiran sementara, dan hati kita dengan makna buatan. Tetapi suatu hari semua itu akan lenyap, dan satu-satunya hal yang akan berarti adalah apa yang ada di seberang sana. Ditentukan bagi manusia untuk mati satu kali, dan sesudah itu dihakimi.
Ibrani 9:27. Ini bukan cerita rakyat, ini bukan kisah hantu atau film horor. Ini adalah firman Allah dan ia tidak gagap. Ia berkata dengan jelas, kamu akan mati dan kemudian kamu akan berdiri di hadapan Allah yang menciptakanmu. Inilah sebabnya sangat penting untuk memahami bahwa kematian bukanlah akhir. Kubur bukan tujuan terakhirmu. Itu hanyalah gerbang yang kamu lewati menuju sesuatu yang lebih nyata daripada apapun yang pernah kamu kenal. Surga bukan konsep sentimental, dan neraka bukan metafora. Kekekalan bukan latar belakang kehidupan ini. Itu adalah panggung utamanya. Hidup ini itu hanyalah pendahuluan. Yesus tidak datang hanya untuk membantumu memiliki kehidupan yang lebih baik sekarang. Ia datang untuk menyelamatkan jiwamu dari kematian dan mempersiapkanmu untuk selamanya. Dengarkan perkataannya dalam Yohanes 5, 28-29. Akan tiba saatnya, semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya dan keluar. Mereka yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup, dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yesus sedang melukiskan gambaran tentang finalitas di sini. Bukan dalam arti berakhir, tetapi dalam arti permanen. Setelah kamu melewati ambang itu, tidak ada kembali untuk menulis ulang cerita. Bagi banyak orang, gagasan ini terasa terlalu berat, terlalu intens. Kita lebih memilih untuk tidak memikirkannya sama sekali. Tetapi kebenaran tidak pernah meminta kenyamanan kita. Ia hanya meminta perhatian kita. Hal paling berbahaya yang dapat kamu lakukan terhadap kekekalan adalah mengabaikannya. Penyangkalan bukan perlindungan, itu adalah penipuan. C.S. Lewis mengatakannya dengan jelas, kamu tidak memiliki jiwa, kamu adalah jiwa. Kamu memiliki tubuh, pikirkan itu. Kamu bukan makhluk fisik dengan sisi rohani. Kamu adalah makhluk rohani yang sedang mengalami pengalaman fisik sementara. Tubuh ini tidak peduli sekuat, secantik, atau sesehat apapun, suatu hari akan dikuburkan atau dibakar. Tetapi jiwamu tidak dapat dihancurkan. Pertanyaannya bukan apakah jiwamu akan terus hidup. Pertanyaannya adalah di mana dan bersama siapa. Alkitab hanya menyajikan dua hasil, hidup kekal bersama Allah atau pemisahan kekal darinya. Itu bukan sempit, itu jujur. Yesus tidak berusaha menakut-nakuti orang, ia berusaha menyelamatkan mereka. Dalam Matius 25:46, ia berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Satu jalan atau yang lain. Dan arahnya ditentukan bukan oleh perbuatan baik atau ritual agama kita, tetapi oleh hubungan kita dengannya. Dan inilah paradoks yang indah. Semakin kita memikirkan kematian, bukan dalam ketakutan tetapi dalam iman, semakin kita menjadi hidup. Ketika kamu menyadari bahwa hidup ini bukan garis akhir, itu mengubah cara kamu berlari dalam perlombaan. Tiba-tiba pertengkaran kecil kehilangan kuasanya, keserakahan tampak hampa, status terasa konyol, dan kekekalan menjadi lensa yang membuat segalanya jelas. Mengetahui bahwa kematian bukanlah akhir tidak membawa keputusasaan, itu membawa kejelasan. Itu menanggalkan ilusi bahwa kamu memegang kendali dan mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah dimaksudkan untuk memikul beban selamanya. Hanya Yesus yang bisa. Dan ketika kamu menjadi miliknya, kematian kehilangan sengatnya. Ia tidak memiliki kata terakhir, Dia yang memilikinya. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, kematian bukanlah kutuk, itu adalah kepulangan. Itu adalah momen ketika segala yang rusak disembuhkan, segala yang tidak jelas dipahami,
dan segala yang menyakitkan dijadikan baru. Bayangkan, melangkah keluar dari dunia ini dan masuk ke hadirat-Nya. Bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai anak, sebagai putra, sebagai putri, diterima, dikenal, aman. Itulah harapan yang diberikan kepada kita di dalam Kristus. Itulah janji yang mengubah kubur menjadi gerbang. Kematian bukan lagi akhir yang menakutkan. Itu adalah awal yang telah lama dinantikan. Jadi izinkan aku bertanya kepadamu, bukan untuk menakutimu, tetapi untuk membangunkanmu. Apakah kamu hidup seolah-olah kekekalan itu nyata? Apakah kamu membawa kesadaran bahwa hidup ini bukan alamat terakhirmu? Karena suatu hari, mungkin ketika kamu paling tidak mengharapkannya, jiwamu akan berdiri di tepi kekekalan. Dan apakah ia gemetar atau bersukacita akan sepenuhnya bergantung pada apakah kamu telah berdamai dengan Dia yang berdiri di seberang pintu itu. Dan namanya adalah Yesus. Nomor 2, kamu tidak bisa mempersiapkan diri untuk kematian tanpa mengenal Dia yang telah menaklukkannya. Mari kita bicara terus terang. Kamu tidak bisa mempersiapkan diri untuk kematian dengan kekuatanmu sendiri. Tidak ada jumlah pikiran positif, tradisi keagamaan, atau upaya moral yang dapat menyelamatkan jiwamu. Mengapa? Karena kematian bukan sekedar peristiwa biologis. Itu adalah benturan rohani. Dan hanya satu pribadi dalam sejarah yang pernah menghadapinya, mengalahkannya, dan keluar dari kubur dengan kunci kekekalan di tangannya. Namanya adalah Yesus. Kamu tidak bisa membahas kematian dan persiapan tanpa membahas Dia yang menaklukkan keduanya. Yesus tidak menghindari kematian. Ia tidak berpura-pura bahwa kematian tidak nyata. Ia melangkah langsung ke dalamnya dengan rela, dengan sadar, dan pada hari ketiga, Ia melakukan apa yang tidak pernah dilakukan siapapun dalam sejarah manusia. Ia bangkit, dan karena Ia hidup, kamu bisa menghadapi kematian tanpa takut. Yesus berkata dalam Yohanes 11:25-26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini bukan metafora. Ia mengatakannya saat berdiri di dekat kubur seorang pria. Lalu ia memanggil Lazarus kembali hidup untuk membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh dengan setiap kata. Inilah denyut jantung Injil, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, seperti yang dikatakan kitab suci. 1 Korintus 15:3-4. Ini bukan sekadar doktrin, ini adalah satu-satunya harapan yang kita miliki ketika kita menatap kematian kita sendiri. Tanpa Yesus, kita tidak aman, kita tidak siap, dan kita tidak hidup dalam arti terdalam dari kata hidup. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira menjadi orang baik sudah cukup, bahwa pergi ke gereja sesekali, melakukan pekerjaan amal, dan menghindari dosa-dosa besar berarti mereka siap secara rohani. Tetapi Alkitab berkata sebaliknya. Efesus 2:8-9 menjelaskannya dengan sangat jelas. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu berarti kamu bisa menjalani hidup yang tampak bersih, tidak menyakiti siapapun, memberikan setengah penghasilanmu, dan tetap kehilangan surga jika kamu tidak pernah mengenal Sang Juru Selamat. Karena keselamatan tidak diperoleh,
keselamatan diterima. Keselamatan bukan diraih melalui usaha, keselamatan diterima melalui penyerahan diri. Disinilah Yesus berbeda dari setiap tokoh agama manapun yang pernah hidup. Ia tidak datang untuk menunjukkan cara mati yang lebih baik. Ia datang untuk memberi cara hidup yang lebih baik dan kebangkitan yang membuat kematian kehilangan kuasanya. Kamu bisa menghafal setiap ayat Alkitab, tetapi jika kamu tidak mengenal Dia dengan dalam, secara pribadi, secara relasional, semua itu tidak akan berarti ketika tubuhmu mengembuskan napas terakhir. Biarkan aku mengatakan ini dengan seluruh urgensi yang bisa aku sampaikan. Kamu membutuhkan Yesus. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu manusia. Bukan karena kamu gagal, tetapi karena kamu tidak pernah dirancang untuk menghadapi kematian sendirian. Allah tidak menciptakanmu supaya kamu cukup kuat. Ia menciptakanmu untuk mengenal Dia yang kuat. Ada sebuah kisah dalam Injil yang menegaskan ini dengan cara yang sangat kuat. Dua orang sedang sekarat di samping Yesus. Dua penjahat yang dipaku pada salib mereka. Keduanya bersalah. Keduanya tak berdaya. Keduanya tinggal beberapa saat lagi dari kematian. Tetapi yang satu mengejek. Yang lain pada tarikan napas terakhir dari hidupnya yang hancur berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Lukas. Dan apa kata Yesus? Bukan, sudah terlambat. Bukan, kamu seharusnya berusaha lebih keras. Ia berkata, "Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itulah kasih karunia, itulah keselamatan, itulah arti mengenal Dia yang telah menaklukkan kematian. Begitu banyak orang berjalan hari ini dengan percaya pada agama, tetapi tidak pada Yesus. Mereka percaya pada performa mereka, pada resume rohani mereka, pada perbaikan diri mereka. Tetapi mereka belum pernah berlutut di kaki salib dan berkata, "Aku membutuhkan Engkau. Aku tidak bisa melakukan ini tanpa Engkau." Dengarkan ini. Untuk siap menghadapi kematian, kamu harus dibuat hidup di dalam Kristus. Kamu harus dilahirkan kembali, bukan dari daging, tetapi dari roh. Ini bukan gagasan denominasi. Ini adalah perintah Alkitab. Yesus berkata dalam Yohanes 3:3, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan kelahiran baru itu tidak dimulai dengan mencoba lebih keras. Itu dimulai dengan menyerah. Jadi, izinkan aku bertanya kepadamu, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menggugah. Apakah kamu mengenal Dia? Bukan hanya namanya, bukan hanya kisahnya. Apakah kamu mengenal Kristus yang hidup? Apakah kamu berjalan bersamanya, berbicara dengannya, mempercayainya? Karena hari itu akan datang ketika tidak ada orang lain yang dapat berjalan melewati lembah itu bersamamu. Bukan orang tuamu, bukan pendetamu, bukan teman-temanmu, hanya kamu. Dan jika kamu miliknya, jika hidupmu tersembunyi di dalam hidupnya, kamu tidak akan sendirian. Dia yang menghadapi kematian dan menghancurkannya di bawah kakinya akan menemuimu di sana dan menuntunmu pulang. Itulah arti kesiapan, bukan sempurna, bukan sekedar religius, tetapi miliknya. Nomor 3, jiwa yang siap menghadapi kematian hidup dengan cara yang berbeda hari ini. Jika kamu sungguh percaya bahwa kematian itu nyata, jika kamu sungguh percaya bahwa kekekalan sedang menantimu, jika kamu mengenal Dia yang telah menaklukkan kubur, maka sesuatu di dalam dirimu berubah. Kamu mulai hidup dengan cara yang berbeda, bukan karena ketakutan,
tetapi karena kejelasan. Bukan karena kamu terobsesi dengan kematian, tetapi karena kamu akhirnya sadar apa artinya benar-benar hidup. Inilah kebenarannya. Jiwa yang siap bertemu Allah tidak duduk diam menunggu sorga. Ia berjalan melalui hidup ini dengan tujuan, kerendahan hati, urgensi, dan damai. Ia berjalan seolah tahu bahwa dunia ini bukan rumahnya. Galatia 2:20 menangkap pola pikir itu dengan indah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan kata lain, hidup Kristen bukan hanya tentang mempersiapkan kehidupan berikutnya. Itu tentang menjalani kehidupan ini dengan Kristus sebagai pusatnya. Ketika kamu menyadari bahwa kekekalan itu nyata dan Yesus adalah Tuhan, tiba-tiba hal-hal dunia ini kehilangan cengkeramannya. Kepahitan yang selama ini kamu simpan, luka yang terus kamu pelihara, mulai terlihat begitu kecil dibandingkan dengan kekekalan. Dosa tersembunyi yang selama ini kamu toleransi, mulai terasa seperti racun bagi jiwamu. Pembicaraan akan uang, pengakuan, atau persetujuan mulai tampak seperti mengejar asap. 2 Petrus 3:11-14 menegaskan hal ini dengan urgensi. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu didapati tak bercacat dan tak bernoda, dan dalam perdamaian dengan Dia. Ini bukan tentang legalisme, ini bukan tentang mendapatkan kasih Allah. Ini tentang hidup seperti seseorang yang benar-benar percaya bahwa hidup ini bukan segalanya. Mari kita jujur. Banyak orang berkata mereka percaya pada kekekalan, tetapi hidup mereka mengatakan sebaliknya. Kita tahu jawaban yang benar, tetapi kita hidup seolah dunia ini adalah hadiah akhir kita. Namun ketika jiwamu sungguh selaras dengan realitas kematian dan pengharapan di dalam Kristus, itu mengubah cara kamu menggunakan waktumu, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu menderita, bekerja, dan mengasihi. Kamu mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda, bukan bagaimana aku bisa lebih maju, tetapi bagaimana aku bisa memuliakan Allah dengan apa yang telah diberikan kepadaku. Bukan bagaimana aku bisa membuat orang menyukaiku, tetapi bagaimana aku bisa menunjuk orang kepada satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan jiwa mereka. Dan ada sesuatu yang indah di sini. Hidup seperti ini tidak membuatmu aneh, itu membuatmu bebas. Itu melepaskanmu dari tirani untuk selalu harus membuktikan sesuatu. Kamu tidak lagi hidup untuk dilihat, dipuji, atau dikenang. Kamu hidup untuk memuliakan Allah, dan beban itu membawa damai. Jiwa yang siap menghadapi kematian berjalan dalam pertobatan, bukan dalam ketakutan akan hukuman, tetapi dalam ketaguman akan kasih karunia. Kamu tidak berpegang pada dosa atau membenarkannya, kamu mengakuinya, kamu menjauhinya, kamu membawanya ke terang, karena kamu tahu Bapamu setia untuk mengampuni, dan lebih dari itu, Ia senang memulihkan. Pertobatan bukan tentang menoleh ke belakang dengan teror. Itu tentang melangkah maju dengan tangan yang bersih dan hati yang penuh. Itu tentang menjaga hubungan yang jujur dengan Allah, menolak membiarkan jiwamu menjadi tumpul dan rohmu mati rasa. Itulah yang didoakan Daud dalam Mazmur 51,
setelah kegagalannya yang terbesar. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ia bukan hanya ingin merasa lebih baik, ia ingin benar di hadapan Allah yang dikasihinya. Itulah detak jantung seseorang yang siap melihat Dia muka dengan muka. Dan ini bukan hanya tentang dosa, ini juga tentang ketekunan. Karena mari kita akui, hidup itu sulit. Ada hari-hari ketika kamu merasa seperti merangkak hanya untuk terus berjalan. Tetapi ketika kamu hidup dengan kekekalan dalam pandangan, penderitaanmu tidak sia-sia, ujianmu tidak tanpa tujuan. Kamu dapat bertahan karena kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Paulus menuliskannya dalam Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu bukan penyangkalan, itu iman, itu perspektif seseorang yang melihat melampaui badai dan tahu bahwa sorga ada di cakrawala. Mungkin disitulah kamu berada sekarang. Mungkin hidup terasa berat, menyakitkan, membingungkan. Mungkin kamu sedang menghadapi kehilangan, ketakutan, ketidakpastian. Biarkan aku mengatakan sesuatu kepadamu. Jika jiwamu berlabuh di dalam Kristus, tidak ada badai yang dapat menenggelamkanmu. Kamu mungkin membungkuk, kamu mungkin menangis, tetapi kamu tidak akan hancur. Karena ketika kematian kehilangan kuasanya, hidup mendapatkan makna baru. Setiap momen menjadi kudus, setiap percakapan berarti, setiap tindakan kebaikan, setiap doa yang dibisikkan dalam iman, setiap pengorbanan yang dibuat karena kasih, semuanya bergema ke dalam kekekalan. Itulah jenis hidup yang bahkan sekarang bersaksi bahwa kamu siap. Bukan karena kamu telah mencapai kesempurnaan, tetapi karena kamu berjalan dekat dengan Dia yang sempurna. Bukan karena kamu telah melarikan diri dari dunia, tetapi karena kamu melihatnya sebagaimana adanya, sementara dan kamu menaruh hatimu pada yang kekal. Jadi tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah aku hidup seolah-olah aku akan berdiri di hadapan Allah? Apakah aku berjalan dalam pertobatan, dalam iman, dalam kasih, dalam keberanian? Atau aku telah membiarkan yang sementara menenggelamkan yang kekal? Jiwa yang siap menghadapi kematian adalah jiwa yang hidup dalam kesadaran. Dan jenis hidup seperti itu yang diserahkan, terfokus, berakar di dalam Kristus, bukan hanya mempersiapkanmu untuk hari kematianmu, tetapi membuat setiap hari sampai saat itu layak untuk dijalani. Nomor 4, kamu tidak bisa membawa apapun bersamamu, tetapi kamu bisa mengirimkan harta ke depan. Salah satu ilusi terbesar yang kita percayai, terutama dalam budaya yang mengidolakan kesuksesan, kenyamanan, dan kekayaan, adalah bahwa apa yang kita kumpulkan dalam hidup ini, entah bagaimana akan berarti dalam kehidupan berikutnya. Bahwa apa yang kita kendarai, di mana kita tinggal, berapa banyak yang kita hasilkan, atau seberapa banyak kita dipuji akan mengikuti kita ke dalam kekekalan. Tetapi itu tidak akan terjadi. Yesus mengatakannya dengan jelas dalam Lukas 12:15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lalu ia menceritakan sebuah kisah. Seorang kaya mengalami keberhasilan besar, sehingga ia kehabisan tempat untuk menyimpan hasilnya. Maka ia membangun lumbung yang lebih besar. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah,
dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berkata kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Lukas. Itu kisah yang menyadarkan karena begitu dekat dengan kehidupan kita. Kita merencanakan, membangun, bekerja keras, menabung, dengan asumsi bahwa kita punya waktu. Tetapi kematian tidak peduli pada portofoliomu atau rencanamu. Dan ketika momen itu datang, satu-satunya hal yang kamu bawa adalah keadaan jiwamu dan dampak kekal dari apa yang kamu lakukan dengan hidupmu. Yesus tidak pernah berkata bahwa memiliki sesuatu itu salah. Ia berkata bahwa berbahaya ketika sesuatu itu memiliki dirimu. Ia berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga." Matius 6, 19-20. Jadi apa artinya? Harta seperti apa yang bisa kamu kirim ke depan? Jiwa-jiwa, ketaatan, kasih, kemurahan hati, hal-hal yang bergema ke dalam kekekalan. Ketika kamu memberi kepada seseorang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, momen itu berarti selamanya. Ketika kamu memilih mengampuni daripada membalas, memberkati daripada mengutuk, melayani daripada menuntut, itu adalah investasi kekal. Ketika kamu membagikan Injil atau menanam benih kebenaran dalam hati yang sedang mencari, kamu sedang membangun sesuatu yang akan bertahan lebih lama daripada kerajaan manapun. Kamu mungkin tidak pernah melihat hasil penuh dari ketaatanmu di dunia ini. Kamu mungkin tidak pernah menerima tepuk tangan atau pengakuan, tetapi surga melihat semuanya, tidak ada yang sia-sia. Yesus berkata, bahkan secangkir air dingin yang diberikan dalam namanya tidak akan kehilangan upahnya. Matius 10:42. Dalam dunia yang terobsesi dengan keuntungan sementara, hidup untuk harta kekal membuatmu terlihat terbalik. Orang mungkin tidak mengerti mengapa kamu memberikan waktumu, mengapa kamu melayani tanpa balasan, mengapa kamu hidup dengan tangan terbuka. Tetapi, jika jiwamu tertambat di surga, kamu tidak hidup untuk tepuk tangan mereka. Kamu hidup untuk senyum Bapamu. Fokus kekal seperti ini tidak datang secara alami. Itu harus dipilih, dan seringkali dipilih kembali. Karena segala sesuatu di sekitarmu akan menuntut perhatianmu. Telepon yang lebih baru, gaji yang lebih tinggi, pakaian yang lebih trendy, liburan impian. Tidak ada yang jahat sampai itu mulai menguasai hatimu. Yesus berkata dalam Matius 6:21, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Itulah diagnosisnya. Jika hatimu terikat pada benda, status, atau citra, itu tanda bahwa jiwamu menyimpan harta di tempat yang salah. Tetapi ketika hartamu ada di surga, ketika sukacitamu terbesar ditemukan dalam menyenangkan Allah dan melihat kerajaannya datang, hatimu menjadi bebas. Inilah paradoks Injil. Semakin kamu melepaskan, semakin kamu menerima. Semakin kamu memberi, semakin kaya jiwamu. Semakin kamu mati terhadap diri sendiri, semakin kamu hidup di dalam Kristus. Rasul Paulus memahami ini dengan mendalam. Ia dipukuli, dipenjara, ditolak, karam kapal, namun ia bisa berkata dalam 2 Korintus 4:17, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Ia tidak hidup untuk kenyamanan, ia hidup untuk mahkota, dan mahkota itu bukan simbol kosong.
Alkitab menggambarkan upah nyata bagi mereka yang setia melayani Tuhan. Namun lebih dari semua itu, surga adalah tentang hadirat. Bersama Yesus, melihat Dia muka dengan muka, itulah harta terbesar. Jadi pertanyaannya adalah ini, untuk apa kamu hidup? Apa yang mendorongmu ketika kamu bangun di pagi hari? Apa yang dikatakan rekening bankmu, kalendermu, dan pikiranmu tentang prioritasmu yang sebenarnya? Karena semua yang kamu genggam akan suatu hari terlepas. Gelar, piala, rencana pensiun, pengikut media sosial, semuanya akan pudar. Tetapi apa yang kamu lakukan dalam kasih, dalam iman, dalam ketaatan, itu tidak akan hilang. Jangan menunggu sampai diranjang kematian untuk mulai hidup bagi apa yang paling berarti. Jangan menunggu sampai kesehatanmu gagal atau waktu habis. Kamu masih memiliki napas sekarang. Kamu masih memiliki waktu untuk hidup, seperti seseorang yang tahu bahwa ia akan memberi pertanggungjawaban. Hidup seperti seseorang yang mengirimkan harta ke depan, bukan karena takut kehilangan, tetapi karena merindukan upah yang tidak pernah berkarat dan tidak pernah pudar. Tetekalan bukan gangguan, itu tujuan. Dan setiap hari, setiap pilihan, setiap kata sedang menulis kisah yang akan kamu bawa ke dalam selamanya. Nomor 5, kamu harus siap karena kamu tidak tahu kapan waktumu akan tiba. Ada satu momen yang akan datang dalam hidup setiap kita, dan tidak seorang pun, sekuat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, dapat memprediksi atau mencegahnya. Kematian tidak memeriksa kalendermu. Ia tidak meminta izin. Ia tidak menunggu sampai hidupmu terasa rapi atau waktunya terasa nyaman. Ia datang ketika ia datang. Dan ketika itu terjadi, satu-satunya pertanyaan yang berarti adalah ini. Apakah kamu siap? Yesus menjelaskan kebenaran mendesak ini dengan sangat jelas. Dalam Matius 24 dan 25, ia berulang kali berbicara tentang kesiapan, tentang berjaga-jaga, tentang tidak menunda. Ia menceritakan perumpamaan tentang 10 gadis. 5 bijaksana membawa minyak untuk pelita mereka. 5 bodoh tidak melakukannya. Ketika mempelai datang pada tengah malam, pintu terbuka bagi yang siap dan tertutup bagi yang tidak. Kata-kata terakhirnya dalam kisah itu masih bergema. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25:13. Itu bukan sekedar peringatan, itu adalah panggilan untuk bangun. Kita hidup di dunia yang selalu menunda hal-hal penting sampai besok. Kita berasumsi kita selalu punya waktu 1 minggu lagi untuk serius dengan Allah, untuk mengampuni seseorang, untuk mulai membaca kitab suci, untuk akhirnya menyerah sepenuhnya. Kita meyakinkan diri bahwa kita akan hidup sampai tua dan akan berdamai dengan Allah setelah kita bersenang-senang menyelesaikan rencana kita atau kehabisan alasan. Tetapi Yakobus 4:14 meruntuhkan ilusi itu. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap, tabut, ada sesaat lalu hilang. Hidup itu rapuh, hidup itu singkat, dan kekekalan itu panjang. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk melindungi diri dari kematian fisik. Kita berolahraga, mengonsumsi suplemen, makan sehat, menghindari bahaya, mengikuti nasihat medis. Tetapi seberapa besar kita berinvestasi dalam satu-satunya hal yang benar-benar bertahan, jiwa kita. Inilah tragedi dari penundaan. Kebanyakan orang tidak secara sadar menolak Allah.
Mereka hanya tidak pernah benar-benar meresponsnya. Mereka mengira masih ada waktu. Tetapi kitab suci tidak mengajarkan kita untuk menunda. Ia berkata, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Ibrani 3:15. Mungkin itulah yang perlu kamu dengar sekarang, hari ini, bukan besok, bukan setelah hidupmu lebih baik, bukan setelah kamu merasa cukup layak. Sekarang, karena kesiapan bukan tentang memiliki hidup yang sempurna, itu tentang memiliki hati yang diserahkan. Itu tentang berjalan dalam hubungan sehari-hari dengan Yesus, hidup dengan tangan terbuka, melepaskan dosa ketika ia melekat, dan menjaga matamu tertuju kepada Dia yang telah menyelamatkanmu. Siap bukan berarti kamu tidak pernah takut, bukan berarti kamu telah memahami segalanya. Itu berarti ketika saat itu tiba, kamu mengenal Dia yang memegang kekekalan. Itu berarti namamu tertulis dalam kitab kehidupan, bukan karena kamu pantas, tetapi karena kamu menerima undangan ketika kasih karunia mengetuk pintumu. Dan jika kamu berjalan bersama Yesus sekarang, jika kamu telah memberikan hidupmu kepadanya, jika hatimu miliknya, maka kematian bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti. Bahkan jika ia datang tiba-tiba, itu menjadi napas terakhir sebelum kebangkitan terbesar. Langkah terakhir sebelum kamu melihat Dia yang telah berjalan bersamamu sepanjang waktu. Tetapi jika kamu belum mengenalnya, jika kamu menjauhkannya atau menggantikannya dengan agama atau kesibukan, maka hal paling mendesak yang dapat kamu lakukan hari ini adalah bertobat dan percaya. Kamu tidak akan menerima pemberitahuan sehari sebelum kamu mati. Kamu tidak akan diperingatkan sebelumnya. Itu bisa terjadi saat kamu bekerja, berlibur, tidur, atau bahkan duduk di gereja. Itulah sebabnya Yesus berkata berulang kali, "Siaplah." Dan kesiapan tidak rumit. Itu bukan rumus teologis atau daftar aturan panjang. Itu dimulai dengan ini: bertobat dan percaya. Berbalik dari dosa, berbalik kepada Kristus. Percaya pada apa yang telah Ia lakukan bagimu di kayu salib. Terima pengampunannya. Ikuti Dia sepenuh hati. Kesimpulan, jiwamu kekal. Jangan mempertaruhkan selamanya. Kematian bukan mitos. Itu nyata. Itu akan datang. Dan itu lebih dekat daripada yang kita pikirkan. Tetapi kabar baiknya adalah Allah tidak pernah bermaksud agar kematian menjadi akhir bagimu. Ia bermaksud menjadikannya awal jika jiwamu siap. Kita tidak dapat menjadwalkan napas terakhir kita. Itu tidak datang ketika kita merasa siap. Itu datang ketika waktunya tiba. Dan ketika itu terjadi, yang akan berarti hanyalah apakah kamu mengenal Dia yang memberimu hidup, dan apakah kamu mempercayakan dirimu kepadanya untuk menuntunmu melewati pintu kematian menuju kekekalan. Jadi biarkan aku bertanya dengan kasih dan urgensi. Apakah kamu siap? Bukan siap secara religius yang dangkal, tetapi siap di dalam jiwamu. Apakah hatimu diserahkan kepada Yesus Kristus? Sudahkah kamu menaruh imanmu kepadanya, bukan sebagai cadangan, tetapi sebagai juru selamat dan Tuhanmu? Karena itulah yang diperlukan, bukan performa, bukan kesempurnaan, tetapi penyerahan. Jika jawabanmu tidak atau kamu ragu, maka hari ini adalah harimu. Jangan menunggu, jangan mempertaruhkan keputusan terpenting dalam hidupmu. Jiwamu diciptakan untuk kekekalan. Ia akan hidup selamanya. Satu-satunya pertanyaan adalah, di mana? Yesus memanggil bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kasih. Salib bukanlah tampilan penghukuman. Itu undangan kepada belas kasihan. Ia mati supaya kamu hidup.
Ia bangkit supaya kamu bebas, dan ia menunggu untuk menerimamu. Datanglah kepadanya sekarang, tanpa tepura-puraan, hanya hati yang berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku berdosa. Hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Disitulah kesiapan dimulai, disitulah hidup dimulai. Dan jika kamu sudah membuat pilihan itu, maka hiduplah seperti itu. Biarkan setiap napas berarti. Kasihilah dengan dalam, ampunilah dengan cepat, sembahlah dengan sepenuh hati. Tetapkan matamu pada Yesus dan tambatkan hatimu pada kekekalan. Karena suatu hari, momen itu akan datang. Dan ketika itu terjadi, kiranya kamu melangkah ke dalam selamanya dengan sukacita, bukan ketakutan, dengan damai, bukan penyesalan, dan bersama Yesus, bukan sendirian. Jiwamu kekal, jangan mempertaruhkan selamanya. Bersiaplah.